Salawat Dedaunan Yanusa Nugroho. Masjid itu hanyalah sebuah bangunan kecil saja. Namun jika kau perhatikan, kau akan segera tahu usia bangunan itu sudah sangat tua. Temboknya tebal, jendelanya tak berdaun. Hanya lubang segi empat dengan lengkungan di bagian atasnya. Begitu juga pintunya, tak berdaun pintu. Lantainya menggunakan keramik putih. Kuduga itu baru kemudian dipasang, karena modelnya masih bisa dijumpai di toko-toko material. Masjid itu kecil saja. Mungkin hanya bisa menampung sekitar 50 orang berjamaah. Namun halaman masjid itu cukup luas. Dan di hadapan bangunan masjid itu, dan akan sampai kapan hal itu berlangsung. Bagi Haji Ibrahim, keadaan itu merisaukannya. Sejak mungkin 30 tahun yang lalu, dia percaya untuk menjadi ketua masjid. Keadaan tidak berubah. Bahkan setiap Jumat setelah jemaah, paling banyak 45 orang. Pernah terpikirkan untuk memperluas bangunan, tapi dana tak pernah cukup. Mencari sumbangan tidak mudah. Dan Haji Ibrahim tak mengizinkan pengurus mencari sumbangan di jalan raya, sebagaimana dilakukan banyak orang. Seperti pengemis saja, gumamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pikiran untuk memperluas bangunan itu tinggal sebagai impian saja. Kas masjid nyaris berdebu karena kosong melompong. Dan itu pula sebabnya masjid itu tak bisa memasang listrik. Cukup dengan lampu minyak. Daun-daun terembesi berguguran setiap hari, seperti taburan bunga para peziarah makam. Buah-buahnya yang tua berserakan di halaman. Satu dua anak memungutnya, mengeluarkan biji-bijinya yang lebih kecil daripada kedelai itu, menjemurnya, menyangrai, dan menjadikannya cemilan gurih di sore hari. Jelas tak ada orang yang secara khusus menyapu halaman setiap hari. Terlalu luas untuk sebuah pekerjaan gratisan. Semua maklum, termasuk Haji Ibrahim. Suatu siang seusai sholat Jum'ah, ketika orang-orang sudah lenyap semua entah kemana, Haji Ibrahim dan dua pengurus lainnya masih duduk bersila di lantai masjid. Haji Ibrahim masih berzikir, sementara dua orang itu tengah menghitung uang amal yang masuk hari itu. 30.000 pak, ucap salah seorang seperti protes pada entah apa. Ya, alhamdulillah. Dengan yang minggu lalu jumlahnya 75.000. Belum cukup untuk beli cat tembok. Ya, sudahlah. Nanti kan cukup, ujar Haji Ibrahim tenang. Sesaat ketika dua orang itu akan berdiri, di halaman dilihatnya ada seorang nenek tua tengah menyapu pandang. Haji Ibrahim pun menoleh, dan dilihatnya nenek itu dengan badan bungkuk, tertatih mendekat. Waalaikumsalam, Nek, jawab salah seorang pengurus sambil mengangsurkan uang 500-an. Tapi si nenek diam saja, memandangi si pemberi uang dengan pandangan yang tua. Ada apa? Tanya Haji Ibrahim seraya mendekat. Saya tidak perlu uang. Saya perlu jalan ampunan. Sesaat ketiga pengurus masjid itu terdiam. Angin bertiup merontokkan dedaunan terembesi. Satu dua buahnya gemeletak di atap. Silakan, nenek ambil wudhu dan sholat, ujar Haji Ibrahim sambil tersenyum.
Nenek itu diam beberapa saat, tanpa berkata apapun. Dia kemudian memungut daun yang tergeletak di halaman. Daun itu dipungutnya dengan kesungguhan, lalu dimasukkannya ke kantong plastik lusuh yang tadi dilipat dan diselipkan di stagen yang melilit pinggangnya. Setelah memasukkan daun itu ke kantong plastik, tangannya kembali memungut daun berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Ketiga orang itu ternganga. Sesaat kemudian, karena melihat betapa susah payahnya si nenek melakukan pekerjaan sederhana itu, salah seorang kemudian mendekat dan membujuk agar si nenek berhenti. Tapi si nenek tetap saja memunguti daun-daun yang berserakan, nyaris menimbun permukaan halaman itu. Haji Ibrahim dan seorang pengurus kemudian ikut turun dan mengambil sapu lidi. Jangan pakai sapu lidi. Dan biarkan saya sendiri melakukan ini. Tapi nanti nenek lelah. Adakah yang lebih melelahkan daripada menanggung dosa? Ujar si nenek seperti bergumam. Haji Ibrahim tercekat. Ada sesuatu yang menyelinap di sanubarinya. Dilihatnya si nenek kembali memungut dan memungut daun-daun itu helai demi helai. Dan demi mendengar apa yang tergumam dari bibir tua itu, Haji Ibrahim menangis. Dari bibirnya tergumam kalimat permintaan ampun dan sanjungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pada setiap helai yang dipungut dan ditatapnya, sesaat dia menggumamkan, Gusti, mugi paringo aksomo, paringo kanugrahan dateng Kanjeng Nabi. Sebelum dimasukkannya ke kantong plastik, Haji Ibrahim tergetar oleh kepulusan dan keluguan si nenek. Di matanya, si nenek seperti ingin bersaksi di hadapan ribuan dedaunan bahwa dirinya sedang mencari jalan pengampunan. Hari bergulir ke maghrib, dan si nenek masih saja di tempat semula, nyaris tak beranjak, memunguti dedaunan yang selalu saja berguguran di halaman. Tubuh tuanya yang kusut basah oleh keringat, nafasnya terengah-engah. Ketiga orang itu tak bisa berbuat lain kecuali menjaganya. Ketika maghrib tiba dan orang-orang melakukan sembahyang, si nenek masih saja memunguti dedaunan. Siapa dia? Bisik salah seorang jemaah kepada temannya ketika mereka meninggalkan masjid. Tentu saja tidak ada jawaban selain entah. Nek, istirahat nek, ini sudah malam. Kalau bapak mau pulang silahkan. Biarkan saya di sini dan melakukan ini semua. Nek, mengapa nenek menyiksa diri seperti ini? Tidak, saya tidak menyiksa diri. Ini mungkin bahkan belum cukup untuk sebuah ampunan, ujarnya sambil mengusap air matanya. Haji Ibrahim terdiam, mencoba mereka-reka apa yang telah diperbuat si nenek di masa lalunya. Malam itu, Haji Ibrahim pulang cukup larut karena merasa tak tega meninggalkan si nenek. Pengurus masjid yang semula akan menunggu sepulang Haji Ibrahim ternyata juga tak tahan. Bahkan belum lagi 5 menit Haji Ibrahim pergi, diam-diam dia pulang. Tak ada yang tahu apakah si nenek tertidur atau terjaga malam itu. Begitu subuh tiba, Mijo yang akan azan subuh mendapati si nenek masih saja melakukan gerakan yang sama. Udara begitu dingin. Beberapa kali si nenek terbatuk.
Peristiwa si nenek itu ternyata mengundang perhatian banyak orang. Mereka berdatangan ke masjid. Niat mereka mungkin ingin menyaksikan si nenek. Tapi begitu bertepatan waktu sholat masuk, mereka melakukan sholat berjamaah bersama. Tanpa mereka sadari sepenuhnya, masjid itu semakin semarak. Orang datang berduyun-duyun, membawa makanan untuk si nenek, atau sekedar memberinya minum. Dan semuanya selalu berjamaah di masjid. 2 hari kemudian ketika kumandang waktu asar terdengar, si nenek tersungkur dan meninggal. Orang-orang terpekik. Ada yang mencoba membawanya ke puskesmas, tapi entah mengapa tak jadi. Hari itu polisi datang karena semua orang tak tahu siapa keluarga si nenek. Akhirnya diputuskan si nenek dimakamkan di halaman belakang masjid. Ketika semua orang sibuk, Haji Ibrahim tercekat. Dia tiba-tiba merasa sunyi menyergapnya. Dia menyapu pandang. Ada yang aneh di matanya. Dedaunan yang berserak itu lenyap. Halaman masjid bersih, menghitam subur tanahnya seperti disapu, dan daun yang gugur ditahan oleh jaring raksasa hingga tak mencapai tanah. Sudut mata Haji Ibrahim membasah. "Semoga kau temukan jalanmu, Nek," gumamnya. Dan ketika semua orang, yang puluhan jumlahnya itu, secara bersamaan menemukan apa yang dipandang Haji Ibrahim, mereka ternganga. Bagaimana mungkin halaman masjid bisa sebersih itu? Lama setelah kisah itu sampai kepadaku, aku tercenung. Rupanya, menurut Haji Ibrahim kepadaku, nenek itu hadir mungkin sebagai contoh. Mungkin juga dia memang berdosa besar, sesuai pengakuannya kepada saya, ucap Haji Ibrahim kepadaku beberapa waktu itu. Dan dia melakukan semacam istighfar untuk mengumpulkan sebanyak mungkin daun yang ada di halaman. Mungkin begitu. Saya tidak yakin, tapi yang jelas mata kami jadi terbuka. Sekarang masjid kami cukup ramai. Pasti banyak yang menyapu halaman, godaku. Iya, benar. Memangnya bisa begitu, Ji? Ya maksudnya ampunan Allah. Ya, saya yakin bisa saja. Allah Maha berkehendak. Apapun jika dia berkenan, masa tidak dikabulkan? Ucap Haji Ibrahim tenang. Aku terdiam. Kubayangkan dedaunan itu, yang jumlahnya mungkin ribuan helai itu, melayang ke hadirat Allah, membawa goresan permohonan ampun.